Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Dweta Santi Mareta, nomor absen 5 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini, saya akan menceritakan sedikit tentang Ramayana. Ramayana berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Ramayana adalah sebuah epos yang menceritakan riwayat perjalanan Rama dalam hidupnya di dunia ini. Rama adalah tokoh utama dalam cerita Ramayana yang dikatakan sebagai Awatara Wisnu. Dalam kitab Purana menyebutkan ada 10 awatara, satu di antaranya adalah Rama. Kitab Ramayana adalah hasil karya besar dari Maharsi Walmiki. Menurut hasil penelitian, menyatakan bahwa kitab Ramayana terdiri atas 24.000 stansa yang dibagi menjadi 7 bagian, yang setiap bagiannya disebut dengan kanda. Cerita Ramayana dalam saripatinya mengandung nilai-nilai pendidikan tentang moral dan etika yang mengacu pada nilai agama atau nilai tentang kebenaran agama yang artinya mengandung nilai-nilai kebenaran yang bersifat kekal dan abadi. Serta cerita Ramayana dapat dibedakan menjadi 7 bagian yang disebut dengan Sapta Kanda. Adapun Sapta Kanda tersebut, yang pertama ada Balakanda, yang kedua ada Ayodhya Kanda, yang ketiga ada Aranyaka Kanda, yang keempat ada Kiskinda Kanda, yang kelima ada Sundara Kanda, yang keenam ada Yuda Kanda, dan yang ketujuh ada Uttara Kanda. Baik, selanjutnya adapun isi dari tiap-tiap kanda tersebut. Yang pertama ada di negeri Kosalya yang beribu kotakan Ayodhya yang diperintahkan oleh Raja Dasarata yang memiliki 3 orang istri. Yang pertama ada Kausalya, yang kedua ada Kaikeyi, yang ketiga ada Sumitra. Kausalya berputrakan Rama yang merupakan anak tertua. Kaikeyi berputrakan Batara, dan Sumitra yang memiliki putra kembar yang bernama Laksamana dan Satrugna. Dalam sayembara di Wideha, Ramalah yang berhasil memenangkan sayembara tersebut sehingga ia memperoleh Dewi Sita, anak dari Raja Janaka, sebagai istrinya. Selanjutnya, Dasarata merasa sudah tua, maka ia hendak menyerahkan mahkotanya kepada Rama. Datanglah Kaikeyi yang memperingatkan bahwa ia masih berhak atas 2 permintaan tersebut. Maka permintaan Kaikeyi yang pertama, supaya bukan Rama yang menjadi raja, melainkan Batara yang harus menjadi raja, yang menggantikan Dasarata. Permintaan kedua adalah supaya Rama dibuang ke hutan selama 14 tahun. Demikian, Rama, Laksamana, dan Dewi Sita, istrinya, meninggalkan Ayodhya. Tak lama kemudian Dasarata meninggal, dan Bharata menolak untuk dinobatkan menjadi raja. Ia pergi ke hutan mencari Rama. Bagaimanapun ia harus membujuk kakaknya untuk meneruskan raja di kerajaan Ayodhya. Rama tetap pada pendiriannya untuk mengembara terus selama 14 tahun. Pulanglah Bharata ke Ayodhya dengan membawa terompah Rama. Terompah inilah yang ia letakkan di atas Sigasana sebagai lambang bagi Rama yang seharusnya menjadi raja yang sahnya. Di dalam hutan, Rama berkali-kali membantu para pertapa yang tidak habis-habisnya diganggu oleh raksasa. Suatu ketika ia berjumpa dengan raksasa perempuan yang bernama Surpanaka. Ia jatuh cinta kepadanya. Oleh Laksamana, raksasa ini dipotong telinga dan hidungnya. Kemudian ia melaporkan peristiwa ini kepada kakaknya Rawana, seorang raja raksasa yang berkepala 10 dan memerintahkan di Alengka. Diceritakan pula betapa cantiknya istri Rama. Rawana pergi ke tempat Rama dengan maksud menculik Sita sebagai pembalasannya terhadap penghinaan adiknya. Marica, seorang raksasa teman Rawana, menjelma sebagai kijang emas dan berlari-lari kecil di depan kemah. Rama dan Sita sangat tertarik dan meminta kepada suaminya untuk menangkap kijang itu.
Ternyata Kijang itu tidak sejinak nampaknya, dan Rama makin jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya Kijang itu dipanah. Seketika Kijang itu menjelma menjadi raksasa dan menjerit keras. Jeritan itu dikira oleh Sita berasal dari Rama, maka disuruhnyalah iparnya memberi pertolongan. Sita tinggal sendirian. Datanglah seorang Brahmana kepadanya untuk berpura-pura meminta nasi. Sita dilarikannya dengan sangat bersedih. Lalu Sita dilarikan. Dengan sangat bersedih hati mereka mencari jejak Sita. Dalam pengembaraannya ini sangat tidak menentu. Mereka bertemu dengan Jatayu. Burung tersebut merupakan bekas kawan baik Dasarata. Dan ketika ia melihat Dewi Sita dibawa terbang oleh Rawana yang mencoba mencegahnya dalam pertempuran yang terjadi, Jatayu kalah. Sehabis memberikan penjelasan itu, Jatayu mati. Dengan bantuan Dewa Laut, tentara Alengka berhasil membuat jembatan untuk menyeberang ke Alengka. Rawana yang mengetahui akan diserang musuh, maka ia membuat pertahanan. Adiknya Wibisana menasihatkan untuk mengembalikan Sita kepada Rama dan tidak perlu berperang. Rawana marah. Lalu ia mengusir adiknya dari Alengka untuk menggabungkan diri dengan Rama. Setelah itu terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Setelah Indrajit dan Kumbakarna gugur, Rawana terjun ke dalam kencah peperangan yang diakhiri dengan kemenangan di pihak Rama, dan Rawana terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah peperangan terselesaikan, Wibisana, adik Rawana, yang memihak Rama, diangkat menjadi raja di negeri Alengka, serta Sita bertemu kembali dengan Rama. Lalu Rama tidak mau menerima kembali Sita karena telah sekian lamanya tinggal di Alengka, tidak mungkin masih suci. Sita sangat sedih, kemudian ia menyuruh para abdinya membuat api unggun. Kemudian ia terjun ke dalam api. Nampaknya Dewa Agni di dalam api tersebut menyerahkan Sita kepada Rama. Rama menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak sangsi dengan kesucian Sita. Akan tetapi sebagai permaisuri, kesuciannya harus terbukti di depan mata rakyatnya. Diiringi oleh tentara kera, Rama beserta istrinya dan adiknya kembali ke Ayodhya. Mereka disambut oleh Batara yang segera menyerahkan tahta kerajaan kepada Rama. Mendengar desas-desus bahwa rakyat menyaksikan kesucian Sita, maka untuk memberi contoh yang sempurna kepada rakyat, diusirlah Sita dari istana. Tibalah Sita di pertapaan Walmiki, yang kemudian mengubah riwayat Sita itu Wiracitra Ramayana. Di pertapaan itu, Sita melahirkan 2 anak laki-laki kembar yang bernama Kusa dan Lawa. Kedua anak ini dibesarkan oleh Walmiki. Waktu Rama mengadakan Aswamedha, Kusa dan Lawa hadir di istana sebagai pembawa nyanyian-nyanyian Ramayana yang digubah oleh Walmiki. Segeralah Rama mengetahui bahwa kedua anak laki-laki itu adalah anaknya sendiri. Maka dipanggillah Walmiki untuk mengantarkan kembali Sita ke istana. Setiba di istana, Sita bersumpah, janganlah hendak raganya diterima oleh bumi, seandainya ia memang tidak suci. Seketika itu belahlah dan muncul Dewi Pertiwi di atas sigasana emas yang didukung oleh ular-ular naga. Sita dipeluknya dan dibawanya lenyap ke dalam bumi. Rama sangat sedih dan menyesal, tetapi ia tidak dapat memperoleh istrinya kembali. Lalu ia menyerahkan mahkotanya kepada kedua anaknya, yaitu Kusa dan Lawa. Lalu Rama kembali ke kahyangan sebagai Wisnu. Sekian video dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.